Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akan saya bacakan Warta Gereja Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020. 1. Pengkhotbah Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020. Ibadah online dilayankan oleh Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo Herjanto STH. Ibadah reguler jam 6.30 dilayankan oleh Ibu Pendeta Nunung Istiningyang SSI. Jam 9 oleh Ibu Pendeta Nunung Istiningyang SSI. Jam 16 dilayankan oleh Bapak Pendeta Berita Tri Setyo Nugro SSI Teologi. Jam 18.30 dilayankan oleh Bapak Pendeta Berita Tri Setyo Nugro SSI Teologi. Demikianlah warta gereja dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Perjalanan yang kita tempuh tidak mudah, penuh pergumulan hidup. Perjuangan untuk tetap bisa bertahan dalam segala kondisi, menghantarkan bangsa kita memasuki usia 75 tahun. Namun, di atas semua itu, Tuhanlah sang pemilik semesta. Dialah yang memelihara kehidupan manusia dari dulu, kini, dan selamanya. Marilah datang sujud menyembah dengan membawa kerinduan dan penghormatan kita kepadanya, dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 14 bait yang pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita menerima berkat Tuhan. Sudahkah kita mensyukurinya? Atau apakah kita masih ragu atas karya Sang Pencipta dalam hidup ini? Jika kita beriman pada kasih-Nya, mari kita nyatakan melalui sikap hidup yang dimulai dari memuliakan nama-Nya, Sang Sumber Kuasa dalam hidup kita. Kita nyanyikanlah nyanyian baru dari NKB 7, baitnya yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita renungkan setiap kesalahan kita pada Tuhan dan sesama dengan melantunkan pujian dari Kidung Jemaat 157 bait yang pertama, Insan Tangisi Dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita terima anugerah Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan syukur dengan penuh sukacita karena kebaikan Tuhan, dengan bersama-sama menyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah sebelum kita menerima pelayanan firman Tuhan, bersama-sama kita datang di dalam doa. Kami bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau berkenan untuk menyapa kami melalui ibadah kami. Bahkan juga secara khusus melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami terima. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami dan memampukan kami untuk dapat mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu bagi kehidupan kami saat ini. Biarlah kami menyerahkan hidup kami hanya pada pemeliharaan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu benar-benar menjadi firman yang hidup dan menghidupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara, pada kesempatan ibadah kita pada tanggal 23 Agustus ini, kita bersama-sama akan menerima firman sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Yang demikian pembacaannya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat senantiasa bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Allah kita senantiasa pula berkenan untuk memelihara dan melindungi kehidupan kita sampai saat ini. Kiranya apa yang menjadi pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita senantiasa juga dapat kita syukuri melalui kehidupan kita sehari-hari. Pada saat ini, kita bersama-sama telah mendengarkan satu perikop dari Injil Matius 16
tentang pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus yang di dalam perikop cerita itu diterima oleh Tuhan Yesus. Pada awalnya Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Dan murid-muridnya saat itu menjawab, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, bahwa engkau adalah Yeremia, bahwa engkau adalah Elia, bahwa engkau adalah salah seorang dari nabi-nabi yang ada. Itu kata orang. Dan kemudian Tuhan Yesus menunjukkan pertanyaannya kepada para muridnya langsung. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Pertanyaan ini sekarang langsung kepada murid-murid dan harus dijawab oleh murid-murid. Paling tidak kita bisa merasakan, bisa membayangkan apa yang menjadi perasaan para murid pada saat itu. Kalau kemudian ditanya, menurut kamu siapa aku ini? Mungkin mau mikir dulu, ya sebenarnya siapa toh Yesus ini? Namun sebagaimana biasanya yang kita ketahui, murid Yesus yang bernama Simon, murid Yesus Simon Petrus dengan segala spontanitasnya kemudian menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Rupanya jawaban ini memang suatu jawaban yang Tuhan Yesus melihat. Ini adalah jawaban dari sebuah hati. Bukan lagi kata orang, bukan lagi kata mereka, tetapi jawaban dari sebuah hati. Hati Simon Petrus. Keluar dari kedalaman hatinya, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan sangat luar biasa kalau kemudian Tuhan Yesus menanggapi jawaban Simon Petrus ini dengan mengatakan, berbahagialah. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Mengapa dengan jawaban itu tadi? Jawaban yang demikian itu tadi, Tuhan Yesus merespon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ya, karena memang jawaban Simon bin Yunus itu, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, jawaban dari kedalaman hati. Dan istilah atau sebutan yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada saat itu adalah, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi jawaban dari kedalaman hati Simon itu adalah hati yang digerakkan oleh Roh Tuhan sendiri. Simon mendapatkan suatu wahyu yang menggerakkan hatinya untuk menjawab siapa sebenarnya Yesus itu. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pengakuan Simon yang demikian inilah yang rupanya benar-benar berkenan di hadirat Tuhan.
Sehingga Yesus kemudian menyatakan bahwa engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Di atas batu karang ini, Petrus dari kata Petra yang berarti batu, batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Suatu pernyataan Yesus yang luar biasa. Bahwa apa yang menjadi pengakuan Petrus, pernyataan Petrus pada waktu itu, benar-benar kemudian dijadikan fondasi oleh Tuhan. Di dalam rangka Tuhan mau membangun jemaatnya. Namun jangan sampai salah mengerti di sini. Yang dijadikan fondasi bukan Petrusnya, tetapi pengakuan Petrus itu sendiri. Pengakuan yang keluar dari kedalaman hati. Pengakuan dari kedalaman hati yang dipenuhi oleh wahyu Bapa yang di sorga. Pengakuan itulah yang menjadi fondasi di dalam Tuhan membangun jemaatnya. Namun rupa-rupanya di sini juga Tuhan menyatakan bahwa kalau itu hanya suatu pengakuan saja, tidak akan ada artinya, tidak akan ada artinya. Karena kita melihat bahwa kemudian Tuhan memberikan tugas kepada Petrus pada saat itu. Kepadamu ku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi berdasarkan pengakuan Petrus yang kemudian dijadikan suatu fondasi yang luar biasa di dalam Tuhan membangun jemaatnya. Di situ pula Tuhan memberikan pengutusan. Tentu tidak hanya kepada Petrus, tapi juga kepada jemaatnya. Jangan berhenti hanya pada pengakuan saja, tapi wujudkanlah pengakuan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Tuhan memberikan pengutusan kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kita melihat di sini bahwa seolah Tuhan memberikan wewenang, mandat kepada Petrus untuk menjadi yang berwenang membuka dan menutup, mengunci pintu kerajaan surga. Luar biasa mandat itu, saudara-saudara. Luar biasa. Apa maknanya itu? Maknanya tidak lain adalah berdasarkan pengakuan yang sudah dinyatakan oleh Petrus itu, maka sebenarnya lah Tuhan Yesus memberikan suatu mandat wewenang kepada Petrus, namun juga kepada jemaat yang dibangun di atas pengakuan itu. Bahwa mereka benar-benar harus menjadi warga kerajaan sorga. Artinya menjadi warga yang benar-benar mau senantiasa taat dan setia kepada apa yang menjadi pengajaran Yesus melalui kehidupannya. Iman itu, pengakuan itu,
kepercayaan itu harus mewujud. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman dan perbuatan harus menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan orang percaya, termasuk kita semua. Tentunya kita harus bertanya, kalau pertanyaan Yesus itu ditujukan langsung kepada kita, apa jawab kita? Menurut kamu, siapa aku ini? Apa jawab kita? Apakah kita akan menjawab, menurut orang tuaku, engkau adalah Yesus Juru Selamat? Atau menurut saudaraku, atau menurut pendetaku, engkau adalah Yesus Juru Selamat? Pertanyaannya, mampukah kita menjawab seperti Simon Petrus? Jawaban yang keluar dari kedalaman hati kita penuh pengakuan bahwa engkau adalah Mesias, Juru Selamat itu, Anak Allah itu. Benar-benar dari kedalaman hati kita masing-masing. Karena hanya orang yang memiliki pengakuan yang demikian, Tuhan berkenan di dalam pengakuannya itu menjadikan satu fondasi agar orang percaya itu dapat menjalankan pengutusan Tuhan untuk menjadi warga kerajaan Allah, bahkan yang diberi mandat untuk membuka dan mengunci pintu kerajaan surga. Itu pula yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Apakah saya sebagai pengikut Kristus yang sering disebut sebagai orang Kristen itu memiliki pengakuan yang keluar dari dalam hati saya sendiri, atau pengakuan yang keluar dari mulut saya ini pengakuan karena saya tahu dari dia, dari sana, dari sini, dari manapun, bukan dari kedalaman hati saya sendiri. Ini yang harus menjadi introspeksi bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, saat ini kita masih di dalam rangka bulan kebangsaan. Bulan kebangsaan di dalam kita memperingati kemerdekaan bangsa kita 75 tahun sudah. Satu anugerah yang luar biasa. Dalam rangka itulah saya mengajak saudara-saudara untuk mundur sejenak di alam kemerdekaan 75 tahun yang lalu. Kalau kita membaca atau tentunya kita juga sudah memahami Undang-Undang Dasar 1945, di sana ada mukadimahnya, ada preambulnya. Ada berapa alinea? Sudah lupa ya? Paling tidak kita ingat alinea pertama itu pernyataan tentang bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Lalu di alinea yang kedua itu bahwa bangsa Indonesia sudah diantarkan sampai ke gerbang kemerdekaan itu. Dan alinea ketiga merupakan alinea pernyataan kemerdekaan bangsa. Sangat menarik di dalam alinea ketiga itu, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu diawali dengan atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Menarik sekali kalau pernyataan bangsa itu diungkapkan dengan satu pengakuan dari bangsa Indonesia ini, bahwa kemerdekaan itu hanya karena rahmat Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat Tuhan yang Maha Esa dan keinginan luhur bangsa ini, maka bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Itu sungguh alinea yang luar biasa.
Dan menarik karena sejajar dengan apa yang dialami oleh Petrus di hadapan Yesus. Ketika Petrus menyatakan pengakuannya. Bangsa Indonesia juga menyatakan pengakuannya. Pengakuan yang didasari oleh satu kepercayaan iman. Bahwa ini adalah anugerah Tuhan, rahmat Tuhan. Dan juga satu keinginan yang luhur. Untuk kemudian berjalan membangun bangsa ini. Yang kemudian di alinea yang keempat di sana kita melihat bagaimana keinginan yang luhur itu mau diwujudkan. Dengan cara mencerdaskan bangsa, membangun keadilan dan lain sebagainya, yang nilai-nilai itu semua terangkum di dalam apa yang kita sebut Pancasila. Kita orang percaya pada saat ini hidup di tengah-tengah bangsa yang memperingati 75 tahun kemerdekaannya, yang semua itu diakui, dinyatakan adalah atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Maka mau tidak mau kita yang sudah menerima pengajaran dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20 tadi. Di dalam kita mewujudkan kepercayaan kita, maka kita juga harus berjalan selaras dengan keinginan bangsa ini. Kalau di dalam pidato ulang tahun kemerdekaan kemarin, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tahun 2045 nanti Indonesia harus menjadi negara maju. Artinya 25 tahun lagi. Ketika Indonesia berumur 1 abad, 100 tahun. Harus sudah menjadi negara maju. Ada visi. Dan tentu juga ada jalan menuju visi untuk menyatakan, mewujudkan visi itu. Dan marilah sebagai bagian dari bangsa ini yang sudah berani mengakui atau berani menyatakan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah itu. Kita pun berani menyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mari kita wujudkan dengan berjalan bersama-sama dengan elemen-elemen bangsa yang lain. Supaya dengan demikian, kalau Tuhan menyatakan alam maut tidak akan menguasainya, demikian juga yang boleh terjadi atas kehidupan bangsa ini. Ketika kita bersama-sama dengan elemen-elemen bangsa yang lain, dapat menyatakan bahwa rahmat Tuhan, Mesias anak Allah itu sangat mengasihi bangsa ini. Marilah kita kasih bangsa kita. Marilah kita bersama-sama membangun bangsa ini. Jangan kita bersikap yang tidak baik bagi kehidupan bangsa ini. Tentunya saudara-saudara juga mengenal ya seorang tokoh yang saat ini sedang viral, Bu Tejo. Mengenal enggak? Tentu mengenal. Bu Tejo yang disebut seorang yang julid. Tahu julid? Julid itu judes lidahnya. Julid. Kalau saudara-saudara melihat film pendek Tilik, itu menarik sekali. Karena itulah sketsa masyarakat kita. Tokoh Bu Tejo di situ sebenarnya bukan orang lain. Itu bisa menjadi kita semua sama seperti Bu Tejo itu. Sama seperti Bu Tejo itu. Yang senang ngerasani, yang senang menyatakan hal-hal yang menyangkut orang lain tapi dengan rasa tidak suka. Yang demikian itu memang bisa menjurus pada fitnah. Maka kita orang percaya jangan seperti itu. Tentunya sebagai warga kerajaan Allah, marilah
Esensi dari pengajaran Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah kasih. Berulang kali kita menerima ajaran tentang kasih, tapi juga marilah jangan jemu-jemu untuk berbuat kasih. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, karena itu sebenarnya ibadah yang sejati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat teduh. Jemaat yang kekasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat diharapkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mempersekutukan iman kita di dalam doa. Kami haturkan syukur kami Bapa, karena sapaan firman-Mu yang pulih datang dan merasuk di dalam kehidupan kami. Kami aturkan syukur kami karena semuanya itu menyatakan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Yang Engkau senantiasa memanggil kami supaya kami menyadari bahwa di dalam kami menjalani kehidupan ini, kami harus memiliki fondasi kehidupan yang benar di hadirat-Mu, yaitu melalui pengakuan akan Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat bagi kehidupan kami. Yang itu harus keluar dari kedalaman hati sanubari kami. Tolong Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa mengingatkan kami sekaligus menolong kami, agar kami dapat senantiasa memiliki iman yang datang dari kedalaman hati kami masing-masing dan mewujudkannya melalui kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini pula kami ingin berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. 75 tahun Kau perkenankan bangsa dan negara kami berjalan di dalam kemerdekaannya. Dan tentunya kami sebagai warga negara, kami juga harus mengakui bahwa masih banyak hal yang harus kami lakukan untuk mencapai cita-cita para pendiri bangsa ini, yaitu keinginan luhur untuk membangun suatu bangsa yang benar-benar merdeka. Keinginan luhur untuk membangun suatu bangsa yang dapat berperanan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karenanya Tuhan, kami ingin menyerahkan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, demikian juga Wakil Presiden dan juga para pembantunya. Kiranya mereka juga Engkau mampukan
untuk dapat senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan para pemimpin bangsa kami ini di dalam memimpin arahan bangsa menuju ke satu visi, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang membangun diri dengan baik, bangsa yang maju. Bapa yang Maha Kasih, kami juga ingin menyerahkan jemaat-Mu GKJ Joyotiniratan, demikian juga jemaat-jemaat gereja-gereja yang lain maupun lembaga-lembaga pendidikan Kristen yang lain di dalam menjalankan tugas panggilan-Mu untuk menjadi warga kerajaan sorga yang baik. Kiranya melalui segala usaha, segala pelayanan yang dilakukan, Engkau berkenan agar dengan demikian ya Bapa, benar-benar anak-anak-Mu di tengah kehidupan bangsa dan negara yang merdeka ini dapat mewujudkan kehidupan imannya dengan baik pula. Kami hanya bisa memohon pertolongan-Mu. Kami hanya bisa percaya pada kuasa pertolongan-Mu yang penuh kasih itu. Dan biarlah semuanya boleh terjadi karena kehendak-Mu saja. Doa kami ini kami naikkan di hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah ini kita telah mengumpulkan persembahan sebagai ucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita dari Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 265, bait yang pertama, bukan karena upahmu. Mari kita naikkan doa persembahan. Bapa Surgawi,
Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan pada saat ini, di dalam ibadah ini Tuhan berikan kesempatan, kiranya kami boleh mempersembahkan sebagian berkat-Mu, kiranya Tuhan berkati dan kuduskanlah, agar persembahan ini hanya bertujuan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah persembahan ini menjadikan sarana untuk meloloskan kerajaan. Ya Tuhan, kiranya kami boleh berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Berikan kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga apa yang dikerjakan hanya seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada iman percaya kepada-Mu. Di dalam firman-Mu lah yang melalui Bapak Pendeta Widiatmo Harjanto, STH, ialah untuk menguatkan iman percaya kami. Apabila sebentar lagi ibadah akan selesai, kiranya Tuhan akan memimpin kami di dalam kami pulang ke rumah kami masing-masing dan melindungi kami di tengah jalan, sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga kami dengan selamat dan penuh sukacita dan kebahagiaan. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita dan marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan Apinya Berkobar Dalam Hatiku dari NKB 104 baitnya yang kedua. Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.